Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim war rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum dimulai sebagaimana biasanya, mari kita membacakan surah Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita membaca surah Al-Fatihah ini sebagai bentuk munajah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah curahkan segala bentuk kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun akhirat, wabil khusus untuk ibu bapak kita dan guru-guru kita. Yang kedua, kita niatkan khususnya untuk Bapak Ibu, jamaah hadirin wal hadirat yang hadir di majelis ini. Semoga Bapak Ibu semuanya sing panjang usianya, sehat dohir dan batinnya, diberikan rezeki yang luas serta berkahnya, diberikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah, keturunan yang soleh dan solehah, yang bisa membahagiakan kita, menolong kita baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian bagi kita yang saat ini mungkin ada yang sedang diuji sakit, baik dari keluarganya ataupun sahabatnya yang saat ini sedang diberikan udzur sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kesabaran, kekuatan, ketabahan, sakitnya menjadi penggugur dosa, peningkat derajat, dan semoga segera diberikan syihah wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sedang memiliki hajat, doanya, keinginan baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, semoga diijabah dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita khususkan untuk seluruh santri yang Allah titipkan kepada kita. Semoga santri-santri kita semuanya dilembutkan hatinya oleh Allah, diisi kolbunya dengan ilmu, hilim, hikmah oleh Allah, dan dijadikannya anak yang bisa membahagiakan orang tuanya dan bisa menolong kita khususnya para guru baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah nas'alukal ijabah bijahi nabiyil mustafa wa bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina amin. Selanjutnya sebelum dimulai kita bacakan dulu surah Al-Fatihah. Kita khususkan untuk pengarang kitab Safinah Syekh Salim bin Sumair, pengarang kitab Kasyifah Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Riyadul Badi'ahnya Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Khususan ila mu'alif hadal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina amin. Yang amat saya sangat hormati dan saya harapkan doanya para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, sepuh bini sepuh, seluruh dewan pimpinan manajemen, dewan guru, dewan tata usaha, dewan pengasuhan, wabil khusus hadirin wal hadirat yang hadir di majelis yang mulia ini,
Pertama-tama bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di sekian amanah kita, di sekian kesibukan pekerjaan kita, alhamdulillah di kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengundang ngagupai rahmatna Allah. Nah, semoga Bapak Ibunya wasilah kita kumpul di majelis ini sing jadi wasilah cukang lantaran sing jadi asbab. Semoga kita yang hadir di majelis ini senantiasa berada dalam liputan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena sekali lagi seseorang itu bahagia bukan karena banyak uangnya, bukan karena tampan atau cantik penampilannya, bukan karena hartanya bro dijuru bro dipantau ngalayah di tengah imah gitunya, bukan karena segala ada, tapi yakin bahwa seseorang itu bahagia karena dirahmati oleh Allah. Kalau orang sudah dirahmati oleh Allah, jangankan banyak uangnya, sedikit uangnya pun bahagia. Jangankan luas rumahnya, sempit rumahnya pun akan tetap bahagia. Mau belum menikah bahagia, beres menikah bahagia gitunya. Mau masih golongan jamaah ijo lumut, dulu mah ijo lumut ikatan jomblo lucu dan imut, ijo lumut. Tetap bahagia gitu kan. Belum punya keturunan bahagia, sudah punya keturunan bahagia ya. Kenapa setiap keadaannya bahagia? Nah, itu dari rahmatan ku Allah gitu. Nah, maka Bapak Ibunya semoga ini jadi wasilah kita di rahmatku Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sebelumnya saya sampaikan bahwa alhamdulillah sudah selesainya di pertemuan beberapa minggu ke belakang kitab Safina sudah selesai kita bahas. Nah, Bapak Ibu hanya saja menjadi salah satu tradisi di pesantren, biasanya kalau sudah selesai ya kembali lagi ke awal, baik itu akan mempelajari lagi ataupun tabarukan ngalap barokah ataupun mencari faedahnya, karena ketika kita memandang karya para alimul ulama, kita membacanya, kita mempelajarinya, kadang ada hal-hal baru yang nanti Allah berikan gitunya. Jadi Bapak Ibu, di mukadimah ini saya sampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu yang kembali akan bersama kita mengkaji kitab Safinah. Nah, tapi khawatir ada di antara Bapak Ibu yang belum dapat informasinya. Bagi Bapak Ibu yang sudah hatam Safinahnya dan gitunya memiliki keinginan untuk pindah ke kitab takrib. Nah, silahkan boleh nanti Bapak Ibu langsung masuk ke kelasnya Ustadz Novi yang pagi ya jam 10. Kemudian kalau yang ingin sore bersama kelasnya Ustadz Edi itu masuk kelas takrib. Tapi nanti masuk kelas takribnya jangan kaget kalau tidak diulang lagi dari awal. Ya karena sudah di bab haji atau bab apa gitu. Jadi nanti Bapak Ibu yang nanti masuk ke kelas takrib memulainya sudah beberapa lembar yang terlewati seperti itu. Itu informasi yang disampaikan. Jadi mangga Bapak Ibu yang akan mengulang kembali kitab Safinah, kita belajar bersama, dan bagi Bapak Ibu yang akan melanjutkan di kitab takrib nanti boleh ya, mangga Bapak Ibu dipersilahkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, supados yang kolong kana waktos kita masuk ya ke dalam kajian kitab Safinah kita, yakni masuk ke matnu Safinatin Najah, matannya kitab Safinatun Najah fi usulidini dalam usul pokok agama wal fikih, yakni ilmu fikih li Syekhil Alim Al-Fadil, Syekh Al-Alim Al-Fadil, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami ala madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi Bapak Ibu, pengarang kitab Safinah itu adalah Syekh Salim bin Sumair. Nah, kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara. Kemudian di kitab Safinah juga ada kitab Riyadul Badi'ah. Itu dikarang oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita akan masuk ke muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahi, niat kita mempelajari kitab Safinatun Najah dengan asmanya Allah Ar-Rahmani, sifatnya Allah yang memberikan nikmat besar di dunia, Ar-Rahimi, sifatnya Allah yang memberikan nikmat kecil di akhirat. Nah, jadi Bapak Ibu, ini diawali dengan lafaz basmalah. Nah, kalau kita membaca terjemahnya, Bapak Ibu rata-rata ketika menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim,
Ya rata-rata dimanaan dengan nama Allah atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sedikit menggali hikmahnya, bahwasanya ya mananya curhat-coret teh. Ya, oh di sini. Dah, sebentar Bapak Ibu ya. Nah, kotak. Nah, di sini ada lafad bi. Nah, jelas tidak Bapak Ibu ya ini? Merah banyak. Nah, lafad bi. Bi di sini Bapak Ibu memiliki banyak maknanya. Ayat bi teh yang disebutnya teh bi tabarukan. Terus hitam. Nah, tabarukan. Apa tabarukan? Tabarukan itu ngalap barokah, Bapak Ibu. Ya, karena ketika kita mengucap bismillah, itu ada berkah yang terkandung di dalamnya. Ya, bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, di antara zikir yang bagus untuk dawam kita siang dan malam itu adalah zikir bismillah. Ya, jadi kan kalau kamakola epitamala, mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu. Nah, mu di sini teh bukan kabogohnya. Tapi mau di sini teh kasaha ka Allah Subhanahu wa taala, mau makan ingat ka Allah, mau minum ingat ka Allah gitunya. Berangkat kerja ingat ka Allah gitu, mau balanja ingat ka Allah, segala rupa we dikaitkeun teh ka Allah. Nah, ketika mengucap bismillah, nah kita dalam hati gitunya sambil niatkeun ya Allah sejak baca bismillah teh untuk ngarap berkahnya. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, segala sesuatu nate ala siakil kalam, tergantung maksud tujuan daripada yang baca. Ada orang yang menyampaikan gitunya, saya teh sudah maca bismillah teh tiba heula, tapi kenapa tidak karasa barokah? Nah, eta teh di antara asbabnya adalah petot niatnya, jelek niatna. Jadi ketika maca bismillah teh tidak ada naon namina teh niat dina kolbuna teh, maksudna maca bismillah teh naon gitu. Nah, bahkan Bapak Ibu kalau dikodok deui nya, dikodok deui beberapa minggu yang lalu ngaji ka guru, kasar nama kieu, jang zaman ayeuna loba jelema nu sarolat tapi mararu syrik cenah. Kaget gitu, masa ada orang yang sholat tapi musyrik? Ya ternyata beliau ini menyampaikan bahwa nya kitu, ucapan itu tergantung isi hati. Nah, contoh Bapak Ibu, kan kalau kita baca Al-Fatihah, ada dalam surah Al-Fatihah itu lafaz iyyaka na'budu. Iyyaka, iyyaka, hanya kepadamu. Nah, ini kan naonnya domir mutakalimnya. Kak di sini adalah kamu, engkau artinya. Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Nah, kata guru saya ketika membaca iyyaka, nah engkau di sini ya, itu tergantung isi hati. Kalau ketika kita baca Al-Fatihah teh iyyaka na'budu, ketika baca iyyaka teh ingat naka Allah, berarti benar. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu wahai Allah, na'budu, kami menyembah. Tah, tapi kalau ketika membaca iyyaka teh dalam hati teh ingatna kepada suami. Ketika sholat asar iyyaka na teh, ketika lisan membaca iyyaka ari hate ingat ka salaki. Nah, salaki can mulang wae jam sakieu misalnya. Nah, berarti iyyaka di sini teh hanya kepadamu dalam kurung siapa? Kalau bukan, tapi iyyaka di sana itu malah ka salaki. Hanya kepadamu wahai suamiku nak budu kami menyembah. Itu teh bisa musyrik. Ya, kamu ketika maca iya kana teh ingat kana makanan, ingat kana nasi lewat, kana ceplok nog gitunya, kana sebelakeun. Oh, itu teh rusak salatna teh. Kenapa? Karena sekali lagi ketika kita membaca sesuatu, apa yang kita baca itu dipengaruhi oleh apa yang tumbuh dalam hati kita. Nah, maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika baca bismillah jangan sampai kosong kolbuna teh. Gitu, ya Allah bismillah gitunya saya ngajar. Ketika mau masuk kelas teh maca heula bismillah, tapi ketika maca bismillah bukan hanya bismillah lip sync, bukan hanya bismillah teh hiasan lidah, tapi kudu nyurup kana kolbu. Yo, ketika akan masuk kelas teh bismillah ya Allah, niat saya ngajar dengan wasilah keberkahan Fatihah, semoga kau satukan kolbu hamba dengan kolbu murid hamba.
Kan ada orang teh gitunya ngajar di depan tapi asa tidak nyambung antara hati guru dengan hati murid. Guru ngajelaskeun ka mana, pikiran murid ka mana. Nya guru minta apa, muridna melakukan apa. Nah, ini kan di antara asbabnya tidak ada tafahum. Si santri tidak bisa memahami guru, guru tidak bisa memasukkan pemahamannya kepada kolbu santri. Makanya kan ada doa, Robbi syrohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tah lisan kita bisa difahami ucapannya oleh santri gitu kan, permintaan permohonan instruksi kita akan diikuti oleh santri karena apa? Nah mutlak karena si kolbu santri teh digerakkan ku Allah. Nah, maka Bapak Ibu kalau ada guru ketika masuk kelas teh maca bismillah, yang mana bismillahnya bukan hanya hiasan lisan, tapi nyurup karena kolbu, ya Allah niat saya ngajar, bismillah dengan barokah bismillah ini satukan kolbu hamba dengan kolbu murid hamba. Hamba mohon ya Allah jaga hamba gitunya kita ketika akan masuk teh dari kesal ke santri. Jaga lisan apa kolbu hamba dari ngambek ke santri. Karena Bapak Ibu di antara perkara yang bisa menghalangi datangnya ilmu hilim hikmah kepada santri adalah kalau ketika guru ngajar, guru nate ambek ke santri. Makanya jangan aneh ketika ada guru masuk itu setan teh burber ngagoda apa santri. Ya, ketika guru masuk santri teh jongjon we gitu ngobrol. Ketika guru masuk santai we gitunya. Oh si santri teh main laptop. Ketika guru masuk nyantai we si santri teh kayak yang nggak mau denger. Teh kan nguji santri teh. Pertanyaannya si kolbu guru teh kesel nggak ke santri? Ketika santri melakukan itu teh guru teh marah enggak gitunya? Ijid tidak kata orang Sunda mah gitunya? Kehel tidak. Karena riwe gitunya dalam hak kolbu si guru teh eta budak ya Allah guru datang teh tengah hargaan ya guru sakit geus ge gitunya dari awal teh katingali ya guru di depanna sugan nyapa gitunya sugan kumaha rei kita teh ngambek gitunya ka santri tak langsung katutup hijah maktuul faid gitu. Maka ku barokah bismillah semoga we guruna ditiiskeun kolbuna kemudian si muridna diberikan akhlakul karimah. Karena di antara kunci terbentuknya pendidikan yang berhasil adalah kalau kata guru saya, guruna mursyid, muridna sodik. Nah, guru mursyid yakni guru yang sudah apal ka Allah, wusul ka Allah gitunya baik dengan ilmu nah, dengan rasana, dengan amalna gitu kan. Ditambah muridnya sodik, bener bener akhlakna, bener tingkah lakuna, bener ucapanna gitunya. Bener rasana gitu. Nah, maka kalau nyambung we gitu guru teh mursyid, muridna sodik, nanti ngeklop dua nana wusul ka Allah. Tapi kalau ada saja yang cacat, guruna mursyid, guru nanti apal ka Allah, tapi muridna kadzib, muridna pembohong, muridna pendusta, muridna salah gitunya, salah akhlakna, gampang suudon ka guru, ngagibah guru, nggak akan nyambung. Atau sebaliknya, muridnya berakhlak, muridnya bagus, tapi si guru nanti lain wusul ka Allah. Kalau kata guru saya mah tegas, jadi wusul nanti lain ka Allah, lain guru mursyid, tapi guru juri gitu. Allah ya. Jadi wusul nanti kalah ka setan. Maksudnya apa? Ya ini guru ya kalau bukan setan yang ngajak nggak mau. Buka HP dalam bimbingan setannya, ngomong dalam bimbingan setan, berucap dalam bimbingan setan, di depan orang tuanya dalam bimbingan setan. Jadi sama setan itu jadi bestie gitu Bapak Ibunya. Jadi mau nyambung gitu. Apalagi dua anak ke rumah guruna tidak bagus, muridnya juga tidak bagus, hancur pendidikannya. Ya, maka Bapak Ibu, bismillah ini menjadi hiasan lidah kita, harus menjadi papaes gitunya, menjadi penghias lisan kita yang mana bismillah di ilmu selanjutnya adalah bismillah itu bukan hanya hiasan lisan tapi kudu aya niat dina qalbuna. Niat baca bismillah nate untuk apa gitu. Maka Bapak Ibu, kalau maca bismillah sejata baru kan ngalap barokah daripada lafaz bismillah ini, insya Allah akan ada kebaikan yang akan kita dapat. Karena di antara makna barokah itu adalah ziyadatul khair, adanya perbaikan. Nah, boleh jadi saat ini ketika masuk kelasnya dari jumlah 30 teh yang mendengarkan hanya 5 orang. Tapi istiqomah we si guru ini teh maca bismillah bismillah dalam hati sejata barukan. Boleh jadi minggu depannya nambah gitunya jadi 10 orang yang menyimak, nambah lagi jadi 15 orang gitu we. Nanti lama-lama si santri teh dibawa ka bawa kolbuna teh gerak kolbuna teh betah gitu dengar guru teh. Nah, ini Bapak Ibu berkah yang luar biasa. Bismillah ini adalah tabarukan.
Kan Bapak Ibu ya puntennya, kalau dalam bab ilmu jinologinya gitu, di antara asbab kenapa banyak orang yang terkena gangguan, baik gangguan bisikan dina kolbu. Jadi mikir nanti suka ditu ka dieu, banyak ketakutan yang tidak pararuguh, tiba-tiba rei keeng gitunya, nangis sendiri gitunya, pikiran teh pokoknya mah banyak yang ararane gitu. Kemudian gampang suudon, gampang buruk sangkanya, kemudian ke fisik juga diriwit, gampang sakit. Nah, ini katanya Bapak Ibu di antara asbabna teh ya ini loba jurig senanya banyak gangguan setan. Walaupun banyak nanti ada yang dari salah kita kurang pola sehat ya, kurang apa namanya mengamalkan amalan-amalan yang menjadi pengundang kesehatan. Ada satu asbab sakitnya. Ya, misal contoh Bapak Ibu ada orangnya diganggu ku jin mah henteu, diganggu ku ain mah henteu gitu nya, tapi dia senantiasa melakukan sesuatu yang bisa mengundang sakit. Contohnya apa? Dia suka tidur pada asar, suka tidur pada yakni maghrib. Itu kan diantaranya ngundang penyakit gitu. Atau ada orang yang pola hidupnya baik, tapi dia itu mohon maaf kurang bentengan, suka ngupload fotonya, ngupload foto keluarganya gitu kan, suka memamerkan hartanya, suka memamerkan kemampuannya, tapi dia kurang bisa menjaga dirinya, ngabenteng diri. Nah, akhirnya apa? Busbes ain. Orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang memuji tanpa menyebut asmana Allah, ta'ain nyara recep diriwit. Atau yang ketiga, karena gangguan setan, ya, gangguan jurig sebenarnya. Nah, kenapa ada orang yang dia itu terkena gangguan setan? Nah, di antara asbab nate, karena si orang tersebut disukai katanya oleh lawan jenisnya dari bangsa jin. Baik jin laki-laki menyukai perempuan ataupun jin perempuan mungkin menyukai laki-laki. Jadi wedik ngingintil si jin teh gitunya, ada yang mau mendekati dihalangi gitu, dibuat riwit supaya ulah kama mana. Nah, ini kenapa asbabnya? Karena si orang ini mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau misalnya masuk WC, ganti baju itu nggak baca bismillah. Sehingga si jin ini dengan bebas melihat auratnya ketika orang tersebut berganti busananya. Nah, ini harus 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 menjadi bahan perhatian Bapak Ibunya. Karena itu dia ternyata yang harus kita perhatikan agar kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya Bapak Ibu di antara asbab nanti seseorang itu diberikan hati yang lembut. Ini adalah ketika orang tersebut kalau makan dan minum senantiasa maca basmalah. Jadi mau makan bismillah gitunya, mau minum bismillah. Bahkan di antara sunnah kalau minum itu 3 tegukan. Awali bismillah alhamdulillah. Bismillah lak alhamdulillah. Bismillah lak alhamdulillah. Bismillah lak alhamdulillah. Ya. Nah, maka kalau orang makan dan minumnya senantiasa bertabaruk gitunya, ngalap barokah daripada lafaz bismillah ini, maka setiap tetes air yang masuk ke dalam perutnya itu akan menerangi kolbu. Nah, kenapa? Karena setiap tetes air yang masuk ke perut, setiap remeh gitunya, butir nasi yang masuk ke dalam perut itu teh bersama nurna Allah. Nah, maka apa yang bisa menghalangi terhadap nurna Allah? Nggak ada yang bisa menghijab. Maka ketika makanan dan minuman itu setiap suapnya, setiap kunyahnya gitunya berada dalam nurna Allah, maka mencorong karena kolbu nate. Nah, mencorong karena kolbunya, lembut hatinya, bersinar kolbunya. Nah, maka Bapak Ibu kalau kita masih punya anaknya, bukan masih punya anak, masih punya anak yang kecilnya, kalau bisa mah diterapkan ya, ditapalkan pasunahan teh. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu kita punya anak nih balita usia 5 tahun, ya usia 4 tahun, 3 tahun, kan kadang kalau minum teh masih ngomong ke bapaknya, masih ngomong ke emaknya, mak, apa deh mau minum, nah, kan gitunya. Nah, gitu kudu ditapalkeun ya sunnah Nabi. Jangan ka dieu sok minum. Ku mah dicepengannya. Ok bismillah lagi tuh. Bismillah lek alhamdulillah. Deui jang. Bismillah lek alhamdulillah. Deui jang. Bismillah lek alhamdulillah. Nah, minimal Bapak Ibu dengan kitanya napalkan itu sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kaifiah minumnya anak, makannya anak, nah, maka ini anak akan diberikan kolbu yang terang benderang. Mual genek melek mek, aduh subhanallah, tidak akan jadi anak yang suul adab insya Allah. Nah, termasuk kalau bisa kita nih para guru BP gitunya atau kesiswaan atau pengasuhan atau guru yang melihat santri teh ini teh heras-heras teuing hatena. Nah, mungkin di antara konsekuensinya ya bukan hanya disuruh push up-nya, bukan hanya disuruh keliling lapangan, coba gerak sok ayeuna minum bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah.
Nanti akan turun pertolongan Allah. Dicaangkeun qalbuna ku Allah Subhanahu wa taala. Ini tabarrukan. Ya, tapi ada juga nanti tawasulan wasilah daripada lafaz basmalah ini kita memohon menghibah agar doa kita diijabah ada kemudian lain sebagainya. Uh, tapi sementara Bapak Ibu di antara makna yang kita bahas adalah di sini tabaruk. Jadi kita ngalap barokahnya dari lafaz bismillah ini. Baik, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini diberi sasajen ini Bapak Ibu, alhamdulillah. Bismillahi dengan asma Allah Subhanahu wa taala nya Ar-Rahmani Ar-Rahmani sifatnya Allah yang memberikan nikmat besar di dunia. Ar-Rahimi sifatnya Allah yang memberikan nikmat kecil di akhirat saja. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud besar kecil ini bukan nikmatnya gitu ya. Sebentar. Nah, ini. Bukan nikmatnya, tapi penerimanya. Nah, jadi Bapak Ibu, jumlah nikmat Allah itu ada 100. Nah, satu Allah berikan di dunia, tuh. Sebentar Bapak Ibu. Satu Allah berikan di dunia, kemudian 99 Allah berikan di akhirat. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, nikmat itu ada 100. Mana ya? Nah, ini. Satu Allah berikan di dunia, 99 di akhirat. Nah, lalu kenapa tuh ketika ngamanan Ar-Rahmani sifatnya Allah yang memberikan nikmat besar di dunia? Nah, yang maksud di besar di sini bukan nikmatnya, tapi penerimanya. Jadi nikmat yang satu ini Allah berikan kepada seluruh makhluk Allah yang berada di alam dunia. Utek tongo, walang taga, tek-tek bengek, teku hante gitunya. Mau yang muslim, mau yang kafir, mau yang munafik, ya mau yang sodik gitunya. Mau yang soleh, mau yang salah, ahli maksiat, mau ahli taat, semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang satu ini. Ya, hatta sampai ketika ada seorang ayam yang mengerami daripada anaknya, si induk ayam ini mengangkat sebelah daripada kakinya. Eta teh rahmatnya. Nah, ini teh sayangnya ibu ayamnya kepada anaknya ngambil dari nikmat Allah yang satu. Kalau teman-teman lihat misalnya orang-orang yang ganteng, misalnya artis-artis Korea, ya, artis-artis Hollywood, artis siapapun itu yang cantik, yang ganteng gitu, itu teh cantik dan gantengnya dan ngambil dari mana? Dari yang satu. Bapak Ibu yang suka mukbangnya, yang suka botra, makan basreng, makan roti bakar gitunya, makan apapun itu, makan bakso, nasi goreng, ini teh nikmatnya itu ngambil dari mana? Dari yang satu. Bapak Ibu jalan-jalan ke Pangandaran bahagia, bahagianya ngambil dari satu. Ada orang tua ngajak anak-anaknya kawahu gitunya. Oh, bahagia seneng lihat anak bisa ketawa ketiwi loloncatan. Itu teh bahagia ngambil dari mana? Dari satu. Kita bahagia karena sembuh dari sehat, itu teh dari satu. Kita bahagia punya kendaraan baru, ngambil nate dari satu. Oh, jadi segala rupa nate ngambil dari satu. Itu nikmat Allah yang Allah berikan. Satu, sedikit nikmat nate, tapi yang menerimanya banyak. Semua, mau manusia, mau jin, mau hewan gitunya, sampai al-kaun, yakni bumi gitunya, 7 lapis langit. Itu teh ngambilnya dari satu. Dari zaman Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam ya, hatta nanti yaumul qiyamah. Masya Allah. Itu kan kacida luar biasa nah Bapak Ibu ya. Ngambil dari satu saja kita sudah bisa merasakan bahagia. Apalagi ketika kita melihat BMT dikasih tahu oleh bagian TU cair cair cair. Waduh, itu tuh kan bahagia luar biasa. Apalagi tambah bonus sebenarnya naik gaji. Tah itu teh bahagianya ngambil dari mana? Dari satu eta teh. Allah 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 Allah. Dan penerimanya banyak. Nah, apalagi nanti ketika sifat Allah Ar-Rahimi yang memberikan nikmat sedikit di mana? Di akhirat saja. Di akhirat mah Bapak Ibu yang Allah berikan itu adalah 99 nikmat. Dan yang menerimanya hanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yakni penghuni surga. Teka bayang Bapak Ibu. Kita di sininya gitu, makan dan minum kacida nikmat. Nah, itu ngambil dari satu. Apalagi makan dan minum nanti di mana? Di surga Bapak Ibu.
Karena apa? Karena 99 kali tikal nikmatna teh. Kita di sini sedang haus minum air kelapa lek 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 nikmat. Nah di surga mah 99 kali tikal gitunya hatta yang tidak apa namanya terbatas gitu kan nikmatan teh. Karena Bapak Ibu contoh di alam dunia mah segala perkara nikmatnya kadang kapiheulaan kuriweuh gitunya. Kadang didahului oleh capek, oleh susah. Ya, jangankan perkara yang besar lah Bapak Ibu kita wenya mau makan Indomie, mau makan sarimi kan gitu. Kan kita teh kapiheulaan heula kuriweuh. Apa kapiheulaan kuriweuh teh terdahului oleh capek susah teh harus beli dulu Indomie nah nya eta teh kan riweuh, jalan dulu ka warung. Beres nyampe rumah itu si Indominya dibuka. Harus diapa dulu, diseduh dulu. Nya pas mau diseduh tiba-tiba gasnya habis. Memanggul heula gas ka warung. Beres itu dipasang dulu. Dan kalau gasnya macet cetrek 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 sampai luat leet kesang. Baru ketika keluar api baru diseduh. Beres diseduhnya masukkan ke dalam piring. Beres di piring teh ditunggu dulu sampai rada apa namanya rada anget baru dimakan suruput-suruputnya. Tuh didahului oleh riwe. Nah, tapi di surga mah tidak didahului oleh capek gawe, tidak didahului oleh riwe. Jadi ketika kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah langsung dibuktikan. Allahumma ini as'alukal indomie. Langsung di depan kita ya indomie. Allahumma ini as'aluka seblak. Oh, langsung di depan ada seblak. Allahumma ini as'aluka roti goreng gitunya di depan kita langsung ada roti goreng. Ku Allah langsung diijabah subhanallah tanpa kita harus capek. Tuh, dan yang di surga mah itu kalau menikmati gitunya tidak ada wates wangena, tidak ada batasanana. Cok Bapak Ibu selapar-laparnya kita kalau makan paling kuat meureun maksimal 2 piring. Beres 2 piring mada, waduh begah si perutnya itu kembung. Senikmat-nikmatnya kita makan seblak dan mual kuat dikasih saember mah nya. Tuh, di alam dunia mah ada batasanna nikmatna teh. Itu apa namanya? Contoh nih Bapak Ibu, kan nikmatna makanan di alam dunia itu idamna atau temennya itu adalah dua kan, sehat dan lapar. Nah itu di alam dunianya. Kita diberikan sehat, tapi kalau perut nggak lapar, mah ada makan teh asa biasa we. Atau sebaliknya, perut lapar tapi kitanya nggak sehat. Misalnya ada orang tipes, itu kan dikasih makan teh asa pararait. Cok Bapak Ibu, ada orang dikasih sariawannya, perut lapar, sariawan di depannya nasi padang. Dah keeng, horor lihat nasi padang tadi dikasih sariawan. Masya Allah, kita sehat, perut lapar, makan, aduh huk-hik. Tapi tetap ada batasannya gitunya, paling sepiring 2 piring udah langsung selesai. Nah, di surga mah nggak kayak gitu, Bapak Ibu rahimakumullah. Oh, mau makan nasi padang 10 bungkus, 20 bungkus, 100 bungkus, nikmat we teras. Dan nikmatnya itu nggak bisa dibayangkan dengan akal kita. Malah ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar kan gitu. Enggak terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas oleh hati. Masya Allah tuh di surga punya suami ganteng eta teh ngambil dari satu di surga mah suami teh 99 kali lipat ganteng nate. Punya istri cantik di surga mah nikal-nikal cantik nate. Allah. Maka di antara keindahan yang luar biasa kalau kita bisa berkumpulnya dengan keluarga, orang tua, guru-guru, sahabat gitu kan, saudara bersama santri-santri orang yang kita cintai dan mencintai kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, di antara hikmahnya ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, kita harus memahami bahwa segala nikmat natenu Allah gitunya datang ku Allah, dibuat nikmat ku Allah, dibuat genah ku Allah, segala rupa ge ku Allah. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita menjualnya nikmat akhirat dengan nikmat dunia. Karena amat rugi Bapak Ibu orang yang mengorbankan akhirat dengan dunia, menjual perkara yang mahal dengan perkara yang murah. Contoh dulu ada analogi, ada ibu-ibunya terbirit-biritnya, rurusuhan, gurung gusuk ke mana? Ke pasar. Ditanya oleh masyarakat, Ece mau kemana? Eta senang ngagagandong anak domba. Kata si Ece ini, aduh anak saya sedang sakit. Saya sedang mencari orang yang mau membeli anak domba saya. Kata orang lain teh, kenapa gitu Ece teh
oh mau dijual anak dombanya, iya buat biaya berobat anak saya gitu, uang habis mau dibawa ke dokter. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, kalau ada ibu-ibunya atau siapapun bapak-bapak ngajual anak domba untuk mengobati anaknya, perkara yang mulia atau perkara yang hina? Wih, perkara yang mulia. Tapi kalau sebaliknya kumaha coba? Ada ibu-ibu ya ngegendong anaknya ke pasar. Lalu diumumkan, wahai masyarakat, siapa yang mau membeli anak saya? Itu kata masyarakatnya, kenapa Ece mau menjual anak Ece? Saya mau menjual anak saya untuk mengobati anak kambing saya yang sedang sakit di rumah. Itu kira-kira kumaha pandangan masyarakat? Nu gelo kan gitunya. Nu gelo imah kurang sasetrip nangobatan anak domba nepikeun kangorbankeun budak sorangan kan gitu. Dah, itulah analogi Bapak Ibu, orang yang menjual akhirat orang yang menjual dunia ya mengorbankan dunia demi akhirat seperti orang yang menjual anak domba untuk mengobati anaknya. Tapi orang yang menjual akhirat demi dunianya ya, maka dia itu seperti menjual naon namina teh anaknya untuk mengobati anak dombanya begitu. Nah, maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, memang tidak mudah Bapak Ibunya ketika kita berjihad untuk melawan hawa nafsu. Nikmatnya ketika di dunia gitu. Karena dunia mah jangankan ketika sedang nyalse, sedang sholat saja dunia itu sudah suka masuk ke dalam kolbu. Lagi sholat eta Nmax masuk karena kolbu. Lagi sholat Avanza masuk karena kolbunya. Lagi sholat HP masuk karena kolbu. Lagi sholat mungkin mau check out apa di Shopee, di Tokopedia, di live TikTok masuk karena kolbu sedang sholat. Kamu di luar sholat. Allah, Allah, Allah. Nah, maka kita butuh pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Bapak Ibu dengan lafaz bismillah ini, bismillahirrahmanirrahim, semoga kita dapat barokahna ya. Kita dilembutkan hatinya, diberikan keberkahan, diberikan nikmat yang berlimpah bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nastamir Bapak Ibu, kita lanjutkan, ada waktu kurang lebih 9 menit lagi. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi itu adalah milik Allah Rabbil alamina, Allah yang sifatnya Allah yang mengurus seluruh semesta alam. Wabihi, dan kepada Allah saja nasta'inu kami memohon pertolongan ala atas umuri dunia, urusan-urusan dunia, wad dini, dan urusan agama. Wassallallahu, dan semoga rahmat Allah wasallama, dan keselamatan ala sayyidina itu tetap kepada pimpinan kami Muhammad khatamin nabiyyin, Kangjeng Nabi Muhammad penutup para nabi, wa alihi, dan keluarganya Kangjeng Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Kangjeng Nabi ajmaina, tegasnya semuanya. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan daya kekuatan Allah, al-aliyyi, sifatnya Allah yang maha tinggi, al-azimi, sifatnya Allah yang maha agung. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membaca alhamdulillah, nah, kalau para santri biasa nanti ngamana nanti adapun segala puji yang empat. Nah, puji yang empat itu qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Ya, ini puji Allah ke Allah, puji Allah ke makhluk, puji makhluk ke Allah, puji makhluk ke makhluk. Ayat opat nih Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, di sini yang ingin saya garis bawahi, berhati-hatilah puji makhluk ke makhluk. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau ada hamba Allah saling memuji kemudian tidak menghadirkan asmanya Allah, tidak menyebut asmana Allah, nah maka itu bisa nyurup panyawat ain. Ya, hati-hati nih Bapak Ibu, kalau ada ayahnya muji anaknya, jangan ngeplos, ih neng nih gelis gitu, ih neng nih bager, ujang nih kasep. Nah, itu jangan sampai kita memuji anak dan tidak menyebut asmana Allah. Karena khawatir nanti anak akan terkena ain. Hari ini sehat, tiba-tiba besok sakit. Hari ini suhu badannya baik, besok tiba-tiba demam. Nah ini teh bukan karena panas-panasan, bukan karena hujan-hujanan, ulah nyalahkan es krim gitunya. Sing horeng karena apa? Dipuji oleh ibu bapaknya tanpa menyebut asmana Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Bapak Ibu, kalau ada anak misalnya siapapun itu yang terkena penyakit ain, itu kan diantara obatnya itu adalah dengan mengambil bekas daripada air wudhunya orang yang memuji kita. Jadi kalau kita dipuji, tiba-tiba masuk ain ke kita ya. Nah cara ngobatin nanti bukan dengan paracetamol, tapi biarkan orang yang muji kita teh wudhu, kemudian air wudhunya kita pakai, mau dimandikan kayak mau diminumkan, misalnya seperti itu.
Nah, seperti dulu ada seorang ayah nih Bapak Ibu mau berangkat kerja. Ya. Nah, ketika mau berangkat kerja, anak nate beres mandi. Lalu si ayah nate berkata, ih Ujang, nih kasepnya anak bapak, senah gitu, kurang lebih. Nah, beres dipuji gitu, nya pakai baju lah si anak nanti, usia 5 tahunan gitu. Nah, ketika sang ayah teh berangkat kerja, di dalam kendaraan tiba-tiba ditelepon oleh istrinya teh. Pak, apa? Ya si Ujang tiba-tiba demam, pulang dulu atuh. Soalnya udah dikasih ini dan itu, tetap demam nanti nggak nurun. Nah, balik lagi we si ayah nate. Ketika pulang gitunya dicabak, aduh nya panas, dikasih we paracetamol misalnya teh. Turun. Nah, berangkat lagi si ayah nate. Pas berangkat, pas mau nyampe kantor, ditelepon lagi sama istrinya teh, "Abah, ini panas lagi." Balik lagi gitunya, dicabaknya panas. Oh, dirawat ini yuk gitu kan, turun lagi gitu. Pas berangkat lagi di perjalanan panas lagi. Nah, qadarullah nih Bapak Ibu ketika dalam perjalanan nyetel ada nasihat daripada salah seorang ulama menyampaikan bahwa hati-hati di antara asbab datangnya penyakit itu dari jalan ain dan cara mengobati penyakit ain itu adalah dengan wasilah daripada air orang yang memujinya. Ri meureun kapikiran si bapak nanti, tadi pagi ya muji anak menyebut asmana Allah. Nah, akhirnya pas pulang dicabak si anak nate ya panas tapi nggak dikasih paracetamol. Apa yang dilakukan ayahnya wudhu, kemudian bekas wudhunya itu ditampung di baskom. Nah, beres ditampung di baskom, ini airnya dilapkan ke anaknya. Itu Masya Allah 10-15 menit tiba-tiba demamnya turun dan tidak naik lagi. Tak bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau tiba-tiba anak teh sakit, mungkin ada yang muji gitu nya. Tiba-tiba motor lagi jalan pelan, jebret, ada yang nyenggol gitu, atau mobil tiba-tiba ada yang ngegores. Nah, itu teh boleh jadi ada yang muji dan mujinya nggak nyebut asmanya Allah. Dan yang namanya ain tidak hanya masuk ke dalam tubuh manusia, bukan hanya orang itu yang asalnya sehat jadi sakit, bahagia jadi menderita gitunya, bukan hanya itu, tapi bisa masuk juga ke benda, baik ke motor, ke mobil, ke HP, ke rumah gitunya, atau ke perusahaan dagang lagi bagus tiba-tiba ngedrop hancur gitu. Nah, ini diantara asbabnya teh apa? Penyakit ain, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, jadi gimana atuh saya teh susah. Mungkin kalau kami mah yang udah tahu ilmunya bisa bisa ngajaga-jaga lah mau muji anak teh, masya Allah anak emak, subhanallah anak abah gitunya bisa. Tapi kan orang lain nggak tahu Bapak Ibu, tetangga mujina, ih, oh ada ya nih gelis gitu. Kan kalau bersama kita mah bisa langsung kita sambung, alhamdulillah ieu mah ku Allah digeliskeun, alhamdulillah atau minimal lah gitu alhamdulillah cenah nuhun atau subhanallah atau masya Allah gitunya langsung ke kita teh dinetralisir ku asmana Allah gitu. Kade ulah dugikeun ka neng nih geulis saha heula atuh mamahna. Nih kasep siapa dulu atuh bapaknya. Hati-hati itunya. Nah, tapi kan gimana kalau anak kita lagi main dipuji orang kan kita nggak ada di sana. Nah, makanya tiap pagi tiap sore kalau bisa mah dibentengan. Misalnya ada doa kan u'idzuka bi kalimatillahi tamah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Nah, ini diantara doa bentengan Bapak Ibu ya untuk anak. Jadi supaya tidak ririwit kalau bisa mahnya sebelum apa namanya pagi sebelum berangkat sekolah sebelum tidur dibacakan U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Nah, ini diantara doa yang diajarkan nih Bapak Ibu ya. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. U'idzuka aku memperlindungkanmu bikalimatillahi tammati dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna min kulli syaitonin dari setiap setan wa hammatin dan penyakit hama wa min kulli ainin lamah dan dari segala penyakit ain. Oh, kalau anaknya laki-laki u'idzuka, kalau anaknya perempuan diganti domirnya menjadi u'idzuki. Kalau anaknya laki-laki misalnya u'idzuka bi kalimatillahi tamah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah tiup 3 kali. Kalau anaknya perempuan u'idzuki bi kalimatillahi tamah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah
tiup 3 kali. Nah, itu teh di antara doa bentengan. Misalnya ibu bapak mau bawa anak keluar gitu kan, biar nggak ririwit. Kadang kalau malam diajak keluar kan, puntennya. Kadang kalau di lembur mah bukannya dibacakan iya, bukannya lapat bismillah. Kalah ketika mau bawa anak ke luar teh, awas anak anak bagong kan gitu. Sampai seperti itu deh Bapak Ibu di salah satu kampung. Masya Allah. Nah, orang udah tas terang ilmu nanya, ya u'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lamah. Nah, kalau untuk diri sendiri, a'udzu gitu gitu. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Nah, ini diantara bentengan agar kita dijaga oleh Allah khususnya dari setan, dari penyakit hama dan dari penyakit ain gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, ini diantara hikmahnya sing yakin bahwa segala puji tenu Allah. Jadi kenapa orang yang saling memuji itu harus segera dikembalikan ke Allah agar tidak merasa memiliki gitu. Jadi jangan sampai merasa memiliki pinter, jangan sampai merasa memiliki kasep, jangan sampai merasa memiliki skill gitu. Dah segala lagi skill, kasep, pinter, beunghar gitunya. Nu Allah sagala lagi. Karena segala sesuatu sekali lagi utek tongo walang taga, segala sesuatu nate mutlak dina kudrohna Allah Subhanahu wa taala. Kita mah hanya sekedar bisa menikmati dan tidak memiliki hak untuk memiliki segala nage nu Allah. Alhamdulillah segala puji lillahi atanu Allah. Rabbil alamina sifatna Allah yang maha menguasai seluruh, yang maha mengurus seluruh alam. Sudah jam 11 Bapak Ibu rahimakumullah. Sebelum ditutup tidak terasa ya, sudah jam 11. Sebelum ditutup mangga bagi Bapak Ibu mungkin yang akan memberikan tanggapannya ataupun pertanyaannya dipersilakan Bapak Ibu bisa langsung atau ke chat. Ustadz hapunten kalau misal ada yang bertanya mangga. Enggak, Ustadz izin bertanya, ini langsung bicara. Ya Pak. Tapi di luar topik Ustadz izin. Insya Allah, insya Allah. Jadi kalau jual beli di masjid kan nggak boleh ya Ustadz. Cuman memang zaman sekarang dengan teknologi dan kemudahan suka refleks dan tidak mengetahui soal ini. Maksudnya apakah memang boleh atau tidak. Misalnya ketika lagi di masjid nih atau lagi taklim lagi apa, misalnya ada tagihan SPP, refleks karena kan sekarang mah mudah ya langsung transfer. Misalnya virtual account dari istri, refleks langsung transfer bayar. Nah, itu juga apakah termasuk yang dosa seperti itu atau memang kita harus keluar dari masjid baru bayar karena biasanya refleks aja gitu. Nggak ingat kalau itu teh misalnya nggak boleh atau memang sebenarnya boleh hal seperti itu. Mangga. Siap nun Pak. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di antara asbab sekarang itu kasab itu nyari nafkah itu ditarik barokahna, itu diantaranya asbabnya itu tidak mengetahui perkara-perkara yang bisa menghalangi atau menghancurkan keberkahan. Nah, di antara perkara yang bisa menghancurkan keberkahan itu, manakala kita melakukan transaksi jual belinya di mana? Di masjid. Karena di antara munkaratul masjid, perkara munkar di dalam masjid itu adalah di antaranya nih Bapak Ibu rahimakumullah ketika ada orang melakukan transaksi jual beli. Nah, maka solusinya menurut saya dua. Yang pertama, kita harus tahu mana batasan masjid. Ya, yang tidak boleh itu di masjid. Kalau di apa namanya disebut nanti aulanya gitunya atau mungkin di madrasahnya itu tidak termasuk masjid. Jadi kita harus tahu dulu misalnya kalau masjid itu ada 3 lantai. Nah, ini lantai pertama masjid bukan. Kalau bukan masjid, ya di sana nggak apa-apa. Atau di selasarnya itu masjid atau bukan. Kalau selasarnya bukan masjid, maka tidak apa-apa. Tapi ini benar-benar harus tahu Bapak Ibu. Karena ada masjid yang memang sampai batakna gitunya, sampai halamannya itu tergolong kepada masjid. Kenapa? Karena akad tanahnya itu sampai di halamannya. Kalau akad masjidnya, wakaf tanahnya yang diwakafkan itu akadnya sampai halaman masjid, maka halaman masjidnya juga termasuk ke dalam bagian daripada masjid. Nggak boleh di sana jual beli, nggak boleh perempuan haid duduk di sana, dan boleh sholat tahiyatul masjid, boleh i'tikaf di sana.
Jadi yang pertama kita harus tahu dulu batasan masjid. Karena yang tidak boleh itu di masjidnya. Ya, kalau di luar masjid nggak apa-apa. Termasuk di luar masjid itu adalah misalnya kalau lantai pertama itu aula itu bukan masjid. Seperti di masjid DT kan beda-beda ya. Ada masjidnya atau bahkan yang lantai basement kan itu kantor bukan masjid. Nah, itu nanti berbeda-beda. Kemudian yang kedua, bagaimana seandainya kita berada di masjid gitu. Nah, maka baiknya kalau kita akan transaksinya lebih baik jangan di masjid. Karena Bapak Ibu rahimakumullah ya resikonya besar. Mungkin eh, dari segi amaliyahnya sederhananya zaman sekarang mah hanya tinggal pencet gitunya, check out gitu, sangat mudah sekali. Tapi ya karena al ujratu biqadril masyaqqah, atuh riweuh harus keluar dulu ke depan masjid check out atau copy paste virtual account kemudian transfer. Aduh rariweuh. Tapi sing yakin al ujratu biqadril masyaqqah. Mungkin dengan riweuhnya kita keluar dulu gitunya apa namanya nyari dulu tempat yang di bukan masjid dengan niat kita menghargai aturan Allah, dengan menghargai syariat Allah, saya memiliki keyakinan yang besar itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada keberkahan yang berlimpah karena disampaikan di antara tiga bahaya nak gitunya jauh daripada ulama teh diangkat berkah dari kasab. Nah, hikmahnya kenapa diangkat berkah dari kasab? Karena ketika mencari kasabnya itu tidak disertai dengan ilmunya. Dan mungkin masih banyak Bapak Ibu ya orang yang tidak paham bahwa kalau check out di dalam masjid itu bisa merusak keberkahan. Jadi jangan aneh kenapa baru juga beli gamis, gamisnya langsung kakawet ku paku. Baru juga beli sepatu, sepatunya langsung hilang. Khawatir di antara asbabnya ya ketika jual belinya nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Atau udah check out nah di dalam masjid. Nah, mungkin seperti itu. Wallahu alam bisawab, Pak. Hapunten kalau misal kita nggak tahu siapa orang yang habis muji itu, gimana cara ngobatinya. Nah, maka ini yang berat, Bapak Ibu. Tadi disampaikan kalau ada orang yang dia itu jadi seseorang yang sangat mungkin untuk dipuji. Misalnya sudah mah punten punten penampilan bagus, ilmu dia pinter gitunya. Kurang-kurang mah kan akan banyak yang muji. Apalagi dia yang viral, suka update suka show gitu ya di medsos gitu. Ya itu kan akan kemungkinan akan banyak yang muji. Nah, maka ya solusinya harus kuat bentengan. Kuat bentengan Bapak Ibu. Di antaranya doa yang tadi saya sampaikan, ungiduka, ungiduki gitu kan atau a'udzu. Kalau a'udzu untuk diri sendiri ya, ngebentengin diri sendiri. Kalau ke orang lain dan dia itu laki-laki, ungiduka. Kalau orang lain itu perempuan, ungiduki kan itu. Ya, lanjutannya sama semuanya. Itu nggak bentengan Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi sekali lagi bentengannya harus bagus. Karena jangan sampai serangannya bom atom, serangannya rudal, ari bentengna tariplek, jebol atau Bapak Ibunya. Tapi kalaupun serangannya teh bom dan lain sebagainya, tapi bentengnya baja, yang bajanya itu 10 meter ketebalannya ya akan kuat, dihantam oleh ain apapun, dihantam oleh hasud, dihantam oleh yang muji tanpa menyebut asmana Allah kuat. Kenapa bentengannya kuat? Nah, maka Al-Ma'surat itu Bapak Ibu kalau dibaca jangan hanya sekedar lip sync. Di Al-Ma'surat banyak doa bentengan, ayat kursi doa bentengan, kulhu falak binas bentengan. Ditambah tadi a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah itu juga bentengan. Dan kita yang sudah berkeluarga bagus nama bentengannya bukan hanya diri kita sendiri, bentengi istrinya, bentengi anak apalagi kalau oh, saking solehnya anak tersebut yang dibentengi juga orang tuanya, dibentengi juga keluarganya. Oh, subhanallah. Karena Bapak Ibu sekali lagi, apalagi kalau foto kita sudah nyebar di medsos, yang nge-like kan kita nggak tahu siapa, yang muji kita nggak tahu siapa. Maka pentingnya apik dina ngabentengan. Karena saya perhatikan banyak orang yang ririwit, kadang banyak masalah, gampang sakit, ayawe gitunya, problem dalam kehidupannya. Teh asbabna naon ain. Kenapa terkena ain? Kurang apik, yakni kurang kurang bentengan penjagaan terhadap diri. Nah, semoga dengan ilmu ini Bapak Ibu kita semakin waspada ya, waspada permana tinggal gitu, bahwasanya kadang yang menyebabkan kita itu banyak masalah karena teledor. Teledor dari apa? Kurang menjaga diri kita, kurang ngebenteng diri kita. Gitu Bapak Ibunya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah.
sudah sampai di penghujung waktu. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari ini berada dalam berkah Allah, jadi wasilah kita dapat rahmat Allahnya, syafaat Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Dan semoga pahala kebaikannya Allah limpahkan juga untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga besar kita, dan keturunan kita hingga yaumil qiyamah. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala kekhilafan. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ustaz. Enggak, sama-sama Pak nuhun. Mangga Bapak Ibu nu tacan di screenshot dulu kanggo SMKI. Enggak, baik. Insya Allah nanti rekamannya seperti biasa disampaikan via grup. Nuhun, mangga. Assalamualaikum.